Di dalam sel dan di antara sel, seekor nyamuk menghampiri lenganmu menyuntikkan bahan kimia di kulit dan mulai menggigit kamu. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Jika tidak ada muncul benjolan merah, disertai rasa gatal. Tapi benjolan tersebut adalah sinyal penting, pertanda kamu dilindungi sistem imun. Pelindung utama tubuh terhadap infeksi sakit dan penyakit. Sistem ini adalah jejaringan yang luas dari sel jaringan dan organ, yang mengatur pertahanan tubuh terhadap ancaman penyakit. Tanpa sistem imun, kamu akan terkena miliaran bakteri, virus dan toksin. Bahkan hal kecil seperti tergores atau flu musiman bisa mematikan. Sistem imun tubuh bergantung pada jutaan sel darah putih pertahanan, dikenal sebagai leukosit yang berasal dari sumsum tulang belakang. Sel-sel berpindah melalui aliran darah dan sistem limfatik, yaitu jejaringan pembuluh darah yang membantu membersihkan racun dan limbah tubuh. Tubuh kita penuh dengan leukosit. Terkandung 4.000 hingga 11.000 sel darah putih di setiap mikroliter darah. Saat ia bergerak dalam tubuh, leukosit bekerja seperti petugas keamanan yang selalu meriksa darah, jaringan, dan organ dari tanda mencurigakan. Sistem ini terutama mengandalkan penanda yang disebut antigen, suatu penanda molekul pada permukaan patogen, dan zat asing lainnya yang menandakan keberadaan kuman. Begitu leukosit mendeteksinya, hanya hitungan menit sistem imun tubuh membasminya. Ancaman bagi tubuh kita berubah setiap saat, jadi respons imunnya harus menyesuaikan. Berarti ini memerlukan beragam jenis leukosit untuk mengatasi ancaman lewat cara yang berbeda. Terlepas dari keragaman ini, leukosit dibagi dalam dua kelompok sel utama yang mengatur serangan dua cabang. Pertama, fagosit yang mendorong respons imun tubuh dengan mengirim mikrofag dan sel dendritik ke dalam darah saat berkeliling. Kedua, sel tersebut membunuh sel asing yang ditemukan cukup dengan memakannya. Dengan demikian, fagosit bisa mengenali antigen pada kuman yang baru ditelannya, yang mengirimkan informasi ini ke kelompok sel utama kedua untuk membantu pertahanan, yaitu limfosit. Sekelompok sel limfosit yang disebut sel mencari sel tubuh yang terinfeksi dan dengan cepat memusnahkannya. Sementara itu, sel B dan sel T pembantu menggunakan informasi yang terkumpul dari antigen unik untuk memulai produksi protein khusus yang disebut antibodi. Ini adalah piece de resistance, atau unsur bertahan. Setiap antigen punya pola khas dan cocok yang dapat menempel pada antibodi, seperti gembok dan kunci, dan menghancurkan sel-sel yang menyerang sel B, menghasilkan jutaan antibodi, yang kemudian beredar di tubuh lalu membasmi kuman, hingga ancaman terburuk bisa teratasi. Pada saat semua hal ini berlangsung, gejala umum, seperti suhu tinggi dan bengkak, sebenarnya proses yang dirancang membantu respons imun. Tubuh hangat mempersulit reproduksi dan penyebaran bakteri serta virus karena sensitif terhadap suhu. Dan saat sel tubuh rusak, sel tersebut melepas bahan kimia membuat cairan menembus jaringan sekitarnya, menyebabkan bengkak. Hal itu juga memanggil fagosit untuk memakan kuman dan sel yang rusak. Biasanya, respons imun membasmi ancaman dalam beberapa hari. Kamu tidak langsung sembuh dari sakit, karena bukan itu tujuan sebenarnya. Tugas utamanya adalah menghentikan ancaman penyakit, agar tidak meningkat level berbahaya dalam tubuh. Melalui pengawasan terus-menerus dari waktu ke waktu, sistem imun tubuh memberikan suatu keuntungan lain, yaitu membantu kita mengembangkan imunitas jangka panjang. Saat sel B dan sel T mengenali antigen DAVA tadi, bisa digunakan untuk mengenali serangan kuman di masa depan. Saat ancaman kembali datang, sel bisa secepatnya menyebarkan antibodi yang tepat, untuk mengatasi ancaman kuman sebelum mengganggu sel yang lain. Itulah cara tubuh mengembangkan imunitas terhadap penyakit tertentu. Setiap manusia mempunyai sistem kekebalan yang berfungsi untuk membuat tubuh tidak mudah terserang penyakit.
Sel darah putih bekerja dengan cara menghancurkan hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit. Apabila sistem kekebalan tidak berfungsi dengan normal, berbagai penyakit akan bermunculan, seperti alergi autoimun, penyakit degeneratif, seperti stroke, jantung, diabetes, kanker, tumor, paru-paru dan yang lainnya. Oleh karena itu, sistem imun sangat penting sebagai pertahanan tubuh dari berbagai macam gangguan yang merugikan. Dengan gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tidak sehat, kurang tidur, merokok, alkohol, dapat menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Berkembangnya kemajuan teknologi nutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh. Studi nutrisi pada abad ke-21. Peptid adalah penemuan paling signifikan dalam studi nutrisi manusia pada abad ke-21, yang menggambarkan karya peptid. Dari total 10 hadiah Nobel dari 10 pemenang hadiah, penelitian telah menunjukkan bahwa studi peptid dapat digunakan untuk mengobati hampir semua penyakit. Alternatif nutrisi yang melampaui nutrisi dan obat lainnya. Molekul kecil peptid bisa merawat efek terapeutik memiliki berpotensi untuk memperpanjang kesehatan manusia hingga 2 dekade. Peptid telah masuk revolusi abad kedua dalam nutrisi abad ke-22. Nutrisi revolusi pengembangan dalam kemajuan bioteknologi. Sehingga apa sebenarnya peptid? Peptid adalah zat antara asam amino dan protein. Terdiri dari bahan dasar yang ditemukan di semua sel tubuh kita. Kacang kedelai kemurnian yang tinggi adalah berasal dari kacang kedelai natural dan non-genetika, yang dimodifikasi dengan kualitas terbaik yang ditanam di tanah hitam timur laut Cina dan menggunakan ekstraksi. Sistem kedelai terbaik di dunia. Sistem disempurnakan menjadi kecil. Molekul peptid dari nutrisi kedelai peptid yang memiliki berat molekular kurang dari 600, kemurnian peptid 92% cepat larut, 100% larut ke dalam air dengan cepat, dengan tingkat penyerapan 100%, membutuhkan tingkat penyerapan 100%, hanya sekitar 5 menit untuk diserap ke dalam aliran darah. Dan setelah 10 menit dapat dikonversi ke dalam tubuh kita. Secara resmi disertifikasi oleh Administrasi Umum Nasional Cina. Para olahragawan yang menjadi satu-satunya konsumsi produk peptid, Olimpiade atlet ada oligopeptid kedelai kemurnian tinggi yang dirancang khusus untuk pasukan khusus Cina untuk atletik integritas tinggi mereka.